Kasyanto Sastrodinomo, sejarawan dan dosen FIB UI, di dalam makalah Sejarah Orang Besar dan Sejarah Sosial menyatakan bahwa aspek sejarah modern paling tidak sejak masa kolonial tampaknya belum benar-benar ditulis. Hal ini menjadi ironi bila diingat bahwa kota Bogor cukup dekat dengan pusat politik, ekonomi, dan budaya, yakni DKI Jakarta, sejak zaman dahulu sebagai Batavia. Asumsinya, Bogor sedikit banyak tentu menjadi bagian dari pusaran dinamika besar pemerintahan Indonesia. Padahal penulisan sejarah Bogor sangat banyak ditulis pada masa kolonial sebagai catatan sejarah perkembangan morfologi dan ciri sebuah kota kolonial. Sejak saat Kademangan Kampung Baru di bawah kekuasaan Wedana Ki Mas Tanu ini terus berkembang menjadi wilayah pertanian yang potensial dengan keindahan alam dan kesejukan udaranya yang sangat menawan, akhirnya Kampung Baru ini menjadi idaman para pembesar VOC dan para bangsawan pribumi untuk menjadi tempat tinggalnya. Bahkan sejak tahun 1744, Kampung Baru pun menjelma menjadi tempat wisata favorit para penggede Hindia Belanda yang menyebutnya Regenskap Buitenzorg. Sehingga akhirnya Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff mendirikan gedung untuk rumah peristirahatan di Kampung Baru ini. Tentu saja, pada saat Kampung Baru di Parung Angsana itu berkembang menjadi Regenskap Buitenzorg sebagai daerah wisata idaman Menak pribumi dan para gegeden Hindia Belanda Batavia, Wedana Ki Mas Tanu pun sudah lama wafat. Demikian pula dengan Dalem Adipati Tanumaja Kusuma Dinata ke-7 pun telah wafat tahun 1709 yang dimakamkan di Komplek Pemakaman Gunung Puyuh, Jalan Cut Nyakdin, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, yaitu Komplek Pemakaman para Bupati dan keluarga Menak Sumedang, serta di bagian paling ujungnya terdapat makam pahlawan nasional Cut Nyakdin dari Aceh yang wafat dalam pengasingan pemerintah kolonialisme Hindia Belanda di Sumedang. Setelah Dalem Adipati Tanumaja wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Karuhun Raden Kusuma Dinata yang berkuasa menjadi bupati tahun 1709 sampai 1744. Bupati Raden Kusuma Dinata juga memakai nama kebesaran kakek buyutnya, yaitu Rangga Gempol. Ia mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menggunakan gelar Pangeran Rangga Gempol keempat. Setelah permohonan bergelar Pangeran Rangga Gempol keempat disetujui Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada bulan November tahun 1733,
Lalu Bupati Sumedang Raden Kusumah-Dinata mengajukan permohonan lagi untuk menggantikan Pangeran Arya Cirebon sebagai wedana Bupati Priangan. Karena jabatan wedana Bupati Priangan itu diawali oleh Bupati Sumedang Rangga Gempol Suryadiwangsa Kusumah-Dinata keempat. Namun sebelum Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Inhofe mengabulkannya, Bupati Dalem Raden Kusumah-Dinata wafat pada tanggal 7 Oktober tahun 1744. Beberapa sumber mengidentifikasinya bahwa putra Dalem Adipati Raden Tanumaja ini bernama Raden Kusumah-Dinata ke-8 yang bergelar Rangga Gempol kelima. Sedangkan Pangeran Kornel yang bernama asli Pangeran Suryanagara ketiga disebut juga Pangeran Kusumah-Dinata ke-9 sebagai Bupati Sumedang yang memerintah tahun 1791 sampai 1828. Ketika Pangeran Suryanagara ketiga Kusumah-Dinata ke-9 ini oleh Belanda diangkat dan dianugerahi sebagai kolonel tituler, orang Sunda yang merasa asing dengan kepangkatan dan jabatan baru itu jadi menyebutnya Pangeran Kornel. Bahkan ada keterangan bahwa Pangeran Kornel Suryanagara itu nama kecilnya adalah Raden Asep Jamu. Kemudian selang 2 tahun lahir sepupunya bernama Raden Asep Ema. Pangeran Kornel Suryanagara Kusumah-Dinata ke-9 atau Raden Asep Jamu ini lahir pada tahun 1762 sebagai putra dari pasangan Adipati Suryanagara kedua, Bupati Sumedang tahun 1761 sampai 1765 dengan Nyimas Naga Kasih. Pada saat ayahnya meninggal tahun 1765, diangkatlah Bupati Penyelang atau Bupati sementara dikarenakan Raden Asep Jamu yang masih anak-anak belum bisa dikukuhkan naik tahta menjadi Bupati Sumedang. Untuk tidak terlanjur jauh menelusuri lebih lanjut kisah Bogor dan para menak Sumedang, maka perlu kiranya kita menelusuri lebih lanjut kisah yang bergulir di Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten sampai masa datangnya kolonialisme Hindia Belanda. Karena sejak saat Pangeran Panembahan Rangga Gempol ketiga Kusumah-Dinata ke-6 yang dilanjutkan Adipati Dalem Tanumaja selaku Bupati ke-7 Sumedang, saat itu posisi Kesultanan Cirebon terjepit di antara kekuasaan Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram, serta ancaman perluasan kekuasaan VOC Belanda. Bahkan saat itu pemerintahan Kesultanan Cirebon terpecah ke dalam 3 kekuasaan. Ketika sedang terjadi kekosongan kekuasaan sejak Pangeran Rasmi atau Pangeran Karim yang bergelar Panembahan Ratu kedua atau Panembahan Girilaya Adiningkusuma wafat
pada tahun 1677 di Kartasura. Lalu setelah kekosongan pemerintahan Sultan Cirebon atas rongrongan kolonialisme Hindia Belanda yang selalu menggunakan politik divide et impera atau politik adu domba, maka kekuasaan Kesultanan Cirebon pun terpecah menjadi bagian pertama dikuasai oleh Sultan Sepuh atau Pangeran Martawijaya alias Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin. Bagian kedua dikuasai oleh Sultan Anom atau Pangeran Kartawijaya alias Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin. Terakhir, bagian ketiga dikuasai oleh Panembahan Cirebon, yakni Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin alias Panembahan Tohpati. Persengketaan kedua terjadi pada tahun 1807 akibat putranya Sultan Anom keempat Cirebon bernama Pangeran Raja Kanoman berkehendak memisahkan diri atau membangun Kesultanan Mandiri dengan nama Kesultanan Kacirebonan. Keinginan Pangeran Raja Kanoman pun akhirnya terwujud berkat dukungan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Oleh karena itu, Pangeran Raja Kanoman pun kemudian dikukuhkan sebagai Sultan Carbon Kacirebonan. Sementara itu, Kesultanan Banten yang terus-menerus menentang keras keberadaan VOC Belanda di Batavia juga sering konflik dengan Kesultanan Mataram Islam. Bahkan ketika Sumedang diperintah Pangeran Panembahan Rangga Gempol ketiga Kusuma Dinata ke-6, ternyata Kesultanan Banten sedang mengalami konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Pangeran Haji Surasowan selaku putra mahkotanya yang didukung oleh VOC Belanda. Memang pemerintahan kolonial selalu jeli memanfaatkan situasi dan kondisi persengketaan para penguasa pribumi dengan menjalankan politik divide et impera-nya. Sejarah perkembangan Banten atau Bantam yang awalnya juga disebut Wahanten ini tidak terlepas dengan situasi dan kondisi perdagangan dunia pada saat itu. Terutama dominasi perdagangan orang-orang Jazirah Arab, kongsi dagang negara dan kerajaan Eropa, serta Kekaisaran Cina yang selalu memperebutkannya. Karena Banten saat itu merupakan salah satu daerah potensial untuk mendapatkan komoditi perdagangan dunia, terutama berupa rempah-rempah dan biji besi. Sehingga pelabuhan Teluk Banten pun mulai dibanjiri kedatangan para pedagang asing yang ingin menjual barang dagangannya dan mendapatkan barang kebutuhan perdagangan untuk dibawa ke negaranya. Perkembangan perdagangan Kesultanan Banten berkaitan dengan peristiwa pada tahun
1567 Masehi, di mana Kaisar Cina menghapus larangan perdagangan ke wilayah selatan dan tenggara Asia. Akibatnya terjadi arus masuk mata uang tembaga Cina secara besar-besaran di wilayah Banten atas perniagaan rempah-rempah dan biji besi. Namun arus keluar mata uang tembaga Cina yang sedemikian besar membuat khawatir para pejabat Cina. Hal tersebut dikarenakan penggunaan mata uang tembaga itu semakin menguras sumber bahan bakunya, sehingga tembaga di Cina semakin langka. Sejak tahun 1590, di Guangdong dan Fujian akhirnya dicetak mata uang baru picis Cina yang terbuat dari campuran timah. Namun pada tahun 1596, uang picis Cina yang berbahan logam dasarnya bermutu rendah ini akhirnya beredar hingga ke pedalaman Pulau Jawa, karena para pedagang Cina membawanya untuk membeli lada dengan nilai satu picis uang Cina hanya dihargai 1/4 dari satu keping uang tembaga yang telah lama beredar terutama di pasar Banten. Mata uang baru Cina yang terbuat dari campuran timah murah ini membuat khawatir kalangan Eropa, karena mata uang tersebut akan rusak sendiri dalam waktu 3 hingga 4 tahun saja. Bahkan uang logam picis Cina itu mudah dipalsukan. Sementara negara-negara Eropa terbatas bahan baku untuk membuat sendiri uang logam seperti itu apabila tidak mengimpor dari Guangdong atau Fujian. Akhirnya, orang Inggris menemukan tempat pasokan timah di Banten, sehingga terjadilah pembelian timah sejak tahun 1608 sebanyak 20 ton per tahun. Bahkan tahun 1615 meningkat lagi menjadi 60 ton per tahun. Dan pada tahun 1636 meningkat lagi menjadi 150 ton per tahun. Kebutuhan hal itu terjadi karena Inggris menggunakan sebagian dari pesanan timah itu untuk membuat peluru. Sedangkan timah yang dicetak menjadi mata uang kemudian dikirim lagi untuk memasok wilayah Banten, Palembang, dan Banjarmasin. Pada periode tahun 1613 sampai 1618 pernah terjadi kelangkaan picis di wilayah Banten yang membuat nilai picis meningkat terhadap perak, sehingga masuklah uang perak secara besar-besaran. Pada tahun 1633, Belanda pun mulai menemukan timah dari pedagang Cina di Batavia. Ternyata sudah ada industri pembuatan picis Cina khususnya di Banten, Cirebon, dan Jepara. Belanda berusaha memonopoli perdagangan timah itu dengan para pengusaha Cina. Belanda pun lebih berhati-hati dalam menjual timah-timah mereka,
dikarenakan takut timah-timah tersebut dijadikan pasokan keperluan militer oleh musuh-musuhnya. Karena saat itu Belanda sedang bermusuhan dengan kerajaan Spanyol dan kerajaan Portugis yang berlangsung selama 80 tahun.